Ikan kakap dimakan Anya. Sawadikap semuanya. Oke guys, sebelum film Doctor Strange in the Multiverse of Madness rilis beberapa bulan ke depan, alangkah baiknya kita bahas Doctor Strange seri pertama yang rilis tahun 2016. Film ini diperankan oleh Benedict Cumberbatch yang kebetulan bukan siapa-siapanya gue, dan ada Benedict Wong, Rachel McAdams, Tilda Swinton, Matt Mikkelsen, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tentang seorang dokter beda saraf yang smart pakai banget tapi sombong. Namun suatu hari hidupnya berubah drastis akibat kecelakaannya membuat kemampuan tangannya jadi terbatas. Dan karena penanganan medis yang tak dapat menyembuhkannya, ia pun mengunjungi penyihir misterius bernama Ancient One yang terletak di Nepal. Dan bagaimana kelanjutannya? Mari kita bacotin filmnya. Rip my pen. Film ini diawali dengan tragedi berdarah yang terjadi pada suatu ruangan perpustakaan Kamar Taj yang terletak di negara Nepal. Di sana terlihat seorang office boy perpustakaan sedang menyusun buku, lalu tiba-tiba ia didatangi oleh sekelompok penyihir yang dipimpin oleh sang lelaki yang bernama Caecilius yang merupakan mantan petinggi dari Serikat Perdukunan Kamar Taj. Caecilius dan gengnya kemudian mengepung office boy yang malang dan tak berdosa, lalu ia membunuhnya. Ternyata tujuan mereka adalah mengambil lembaran sihir terlarang yang terdapat dalam suatu kitab di perpustakaan. Setelah mereka merobek dan mengambilnya, datanglah wanita berhoodie kuning menghampiri Caecilius. Dan tanpa banyak bacot, mereka pun bertarung solo versus squad. Tapi sekelompok penyihir ini malah kabur, dan si wanita berhoodie kuning ini kemudian menghalangi mereka dengan sejuta kerinduan. Dengan sihir dimensi cermin agar warga di sekitarnya bisa beraktivitas new normal. Di dalam penghalang cermin tersebut, wanita berhoodie ini dapat memanipulasi bangunan di sekitarnya, dan akhirnya mereka pun bertarung. Dan di tengah-tengah pertarungan yang sengit, Caecilius dan gengnya berhasil kabur menggunakan sihir teleportasi. Namun si wanita ini tak menghiraukannya dan ia pun pergi menggunakan sihir teleportasi dan menuju ke suatu tempat. Beberapa waktu tak tahu kemudian, terlihat seseorang dokter bedah sedang mengoperasi pasien dengan santainya. Dokter ini bernama Stephen Strange. Ia adalah seorang dokter bedah saraf yang sangat sombong. Dan pada saat di tengah operasinya, datanglah seorang dokter cantik. Dokter ini bernama Kristen Palmer. Ia memanggilnya karena ada pasien lain yang harus segera dioperasi. Mereka pun segera mengoperasi pasien itu. Di saat mereka mulai mengoperasi pasien itu, Dr. Strange kembali menyombongkan diri. Ia menggunakan keahlian bedahnya tanpa layar pemandu dan operasinya berhasil. Di saat mereka berjalan di koridor rumah sakit, Dr. Strange ingin mengajak Dr. Palmer menuju acara himpunan ahli neurologi. Di sana Strange jadi pembicara, tetapi Dr. Palmer menolaknya karena ada acara hajatan di rumahnya. Malam pun tiba. Dr. Strange sedang bersiap-siap dan menggunakan outfit yang sangat stylish. Kemudian ia pun pergi menggunakan mobil sultannya dan sampailah ia di jalan pinggir gunung yang sangat curam. Dan tiba-tiba terdengar dari telepon. Billy, what do you got for me? Dokter pun mengangkat teleponnya, dan itu berasal dari seorang dokter dan meminta saran kepada Strange karena ingin mengoperasi pasien. Tapi di saat melihat gambar yang dikirim oleh si dokter, ia tak sengaja menyamar mobil yang ada di sampingnya. Dan pada akhirnya, Strange kecelakaan dan jatuhlah ia ke dalam jurang. Beberapa waktu tak tahu kemudian, ia pun dilarikan ke rumah sakit dan segera dioperasi karena mengalami cedera yang parah di tangannya.
Dan setelah 11 jam melakukan operasi, ia pun terbangun dan terkaget dan terheran-heran melihat keadaan tangannya. Dan beberapa hari kemudian lagi, akhirnya tangan si dokter sudah sembuh, tapi tangannya tak senormal dulu lagi. Namun si Strange ini malah menyalahkan para dokter karena tak bisa menyembuhkan tangannya. Ia pun mencoba mengoperasinya kembali dan melakukan terapi olahraga 5 jari, tapi sayangnya masih nihil. Sang terapis kemudian mengatakan bahwa dahulu ada seseorang yang senasib dengannya. Ia datang 3 minggu sekali, namun suatu hari dia berhenti datang, dan bertahun-tahun kemudian mereka bertemu kembali dengan keadaan sembuh total. Few years later, he walked past me on the street. Thought he was dead. What? Yeah, walked. Strange kemudian pulang dan mencari berkas seseorang yang diceritakan oleh si terapis, dan dia pun menemukannya. Nama seseorang tersebut adalah Pangborn. Dan keesokan harinya, Strange pun menemuinya di suatu tempat di lapangan basket. Saat mereka sedang curhat, Pangborn menyarankan Strange menuju ke kamar Taj yang terletak di negara Nepal. Karena di saat ia masih sakit, seseorang membawanya ke sana dan bertemu dengan orang suci dan juga guru. Di sana semangatnya diperdalam, pikirannya dibijakkan, dan tubuhnya kemudian sembuh total. Dan tak lama kemudian, dokter pun segera menuju negara Nepal. Sesampainya di Nepal, Dr. Strange kesana kemari membawa alamat kamar Taj. Untungnya seorang kakek menunjukkan jalannya. Ia pun bertamasya berkeliling-keliling kota hendak melihat keramaian yang ada. Namun ia malah tersesat dan sedang diikuti oleh pria misterius. Strange pun sampai di suatu gang, lalu datanglah sekelompok preman yang belum pensiun ingin merampoknya. Mereka pun berantem solo versus squad, namun untungnya pria misterius itu datang membantunya dan berhasil mengusir preman itu. Pria misterius itu bernama Mordo. Ia merupakan seorang master di serikat perdukunan kamar Taj. Si Mordo pun ini tahu tujuan Strange dan ia pun membawanya menuju kamar Taj. Sure we got the right place. Sesampainya di sana, ia akhirnya bertemu sang guru. Guru itu bernama Ancient One dan sudah muncul di awal pembahasan film tadi. Strange kemudian bertanya kepadanya bagaimana cara menyembuhkan Pangborn dari lumpuh sambil minum teh sari wangi. Ancient One pun menjawab, ia menyembuhkannya dengan menggunakan roh. Ancient One kemudian menunjukkan buku tutorial bermeditasi untuk memunculkan energi dari dalam. Dan Strange dengan kesombongan ilmunya masih tak percaya dan malah meremehkan Ancient One. Ancient One pun membuktikannya dengan cara mengeluarkan roh Strange dari tubuhnya, lalu mengembalikannya kembali, dan Strange malah mengira ia diracuni melalui teh yang diberikannya tadi. What's in that tea? Psilocybin? LSD? Pushed your astral form out of your physical form. What's... Dan karena Strange masih belum yakin, Ancient One mengeluarkan roh Strange lagi menuju suatu alam dimensi yang lebih luas, yaitu multiverse. Your eye. Multiverse ini adalah konsep di mana alam semesta memiliki beberapa versi. Misalnya, jika kita hidup di bumi sebagai planet yang kita tinggali, akan terhitung sebagai satu universe. Dalam konsep multiverse ini, selain bumi, ada universe lainnya yang eksis dan memiliki kehidupannya tersendiri, namun dalam dimensi yang berbeda. Universe is only one of an infinite number. Ancient One pun mengembalikannya ke tempat semula. Strange akhirnya terdiam dan sudah percaya. Ia pun meminta Ancient One untuk mengajarinya, tetapi ia menolak karena Strange terlalu sombong dan juga meremehkannya. Dan pada akhirnya Strange dikeluarkan dari ruangan. Ancient One mengakui Strange punya bakat yang hebat, tapi ia takut kemampuannya disalahgunakan seperti Caecilius yang telah mengkhianati kamar Taj. Namun Mordo menyarankan untuk mengajari kembali Strange dan mungkin bisa saja bermanfaat bagi kamar Taj, dan juga dapat merebut kembali lembaran sihir yang dicuri. Ia pun membawa masuk kembali Strange dan ditunjukkannya lah suatu kamar tempat beristirahat, dan Mordo kemudian memberikannya sepucuk surat. Strange mengira itu sebuah mantra,
Tetapi ternyata itu hanya password Wi-Fi. The Wi-Fi password. Keesokan harinya, di pagi yang cerah, secara senyumanmu, Unseen One mengajari mantra kepada Strange. Mantra tersebut menggunakan energi yang diambil dari dimensi lain, yaitu multiverse. Lalu jadilah perisai dan senjata sihir. Strange kemudian sadar bahwa tangannya belum bisa bergerak dengan baik. Unseen One pun menyarankan untuk melatihnya dengan perlahan-lahan. Strange kemudian mempelajari teori-teori sihir melalui buku. Lalu setelah membacanya, ia mengembalikan buku tersebut ke perpustakaan dan terlihat ia sedang nyelawak dengan office boy perpustakaan baru yang bernama Wong. Namun, ia hanya diam saja dan menganggapnya tak lucu. Strange kemudian mencari buku untuk dibaca lagi dan ia melihat buku yang aneh. Ia pun sedikit membacanya dan ternyata buku itu adalah buku mantra yang sebagian lembarannya dicuri oleh Caecilius. Dan ternyata buku itu membahas tentang pemahaman waktu. Keesokan harinya, Strange berlatih menggunakan mantra, tapi menurutnya ia tak bisa melakukan mantra tersebut karena tangannya tak normal lagi. Unseen One kemudian memanggil seseorang dan menunjukkan kecacatan itu bukanlah suatu halangan. Kemudian ia membuka portal dan membawanya menuju Gunung Everest dan meninggalkannya di sana. Dan berharap Strange bisa menguasai mantra itu, dan pada akhirnya dia pun berhasil. Surrender, Stephen. Di lain tempat, tak tahu itu di mana, terlihat Caecilius dan kelompoknya memakai mantra yang ia curi untuk memanggil sosok makhluk yang bernama Dormammu. Lalu di perpustakaan kamar Tash, terlihat Strange ingin meminjam lagi buku astral untuk dibacanya. Namun Wong menolaknya karena merasa Strange belum siap. Strange pun diam-diam merayap mencuri buku tersebut menggunakan mantra portal yang ia kuasai. Keesokan harinya, Unseen One memanggilnya karena kelejuan sihir Strange melaju pesat. Ia menunjukkan suatu ruangan sihir dimensi cermin agar Strange bisa melatih sihirnya tanpa mengganggu orang lain. Dimensi cermin ini juga digunakan untuk menghalangi dari berbagai ancaman. Beberapa waktu kemudian, Strange terlihat berlatih teknik kungfu dengan Mordo. Strange kemudian bertanya ke Mordo mengenai usia Unseen One dan juga bertanya tentang Caecilius. Mordo pun menjawab, tak ada yang tahu mengenai usia sang Unseen One. Dan Caecilius dulunya adalah seseorang ahli sihir yang pandai namun sombong, lalu menolak ajaran kamar Tash dan mencuri lembaran kertas ritual terlarang karena terbuai oleh ajaran palsu. He left Kamar-Tash. Malam pun tiba. Strange kembali menuju perpustakaan dan membaca kitab mantra yang sebagian lembarannya dicuri oleh Caecilius. Ia melihat ada sebuah tulisan mantra dan gambar mirip mata, dan ia melihat benda di depannya yang sama persis pada gambar yang dia lihat. Strange kemudian mengambilnya dan mencoba menggunakan mantra yang terdapat dalam kitab. Ternyata benda itu merupakan batu Infinity Stone yang dapat mengendalikan waktu, dan ia kemudian mengembalikan lembaran kertas mantra yang dicuri. Dan tak lama datanglah Wong dan juga Mordo menciduk Strange. Mordo mengatakan yang dia lakukan dapat mengacaukan waktu dan membuat dimensi tidak stabil dan dapat menciptakan pengulangan waktu dan dapat menyebabkan terjebak di momen yang sama secara berulang-ulang. Wong kemudian menceritakan bahwa penemu ilmu sihir pertama bernama Agamotto. Ia jugalah yang menciptakan batu mata Infinity Stone yang dikenakan oleh Strange. Agamotto juga membangun kuil di dunia dan juga pintu menuju kuil tersebut, yaitu Amerika, Hong Kong, dan Inggris, dan secara bersamaan membentuk sebuah perisai untuk melindungi bumi dari makhluk dimensi kegelapan bernama Dormammu. Like Dormammu, dimensional beings that threaten our universe. Tiba-tiba terdengar bunyi lonceng dan terbukalah pintu menuju London, dan terlihat penjaga kuil sedang dibunuh oleh Caecilius dan meledakkan suatu ruangan. Strange pun terhempas dan masuk ke dalam kuil New York akibat ulah Caecilius. Di kuil itu terdapat 3 portal menuju ke beberapa tempat, dan terdapat pula peralatan sihir dan juga jubah yang dapat melayang.
Dan tiba-tiba datanglah Caecilius dan kelompoknya membunuh penjaga kuil. Caecilius kemudian memanipulasi lingkungan kuil agar kemenangan berpihak kepadanya. Untungnya Strange berhasil memanfaatkan dan menendang musuhnya ke portal menuju ke beberapa tempat. Strange pun kemudian berhasil kabur dan menuju ke museum, dan terlihat jubah yang melayang tadi ikut membantu Strange. Dan pada akhirnya mereka berhasil menangkap Caecilius. Caecilius berusaha membujuk Strange agar mau mengikutinya, tapi ia menolak dan tiba-tiba datanglah antek-antek Caecilius menusuk dada Strange. Untungnya, si jubah datang membantu Strange, kemudian ia pun ngesot menggunakan portal dan berhasil menuju rumah sakit tempat dulunya ia bekerja. Untuk menyembuhkan luka tusukannya, dia pun memanggil Dr. Palmer agar segera mengoperasinya. Saat dioperasi, Strange terbangun dalam bentuk roh, dan Dr. Palmer terkaget dan terheran-heran. Namun tiba-tiba datanglah juga antek-antek Caecilius tadi dalam bentuk roh dan mencari Strange di rumah sakit. Dan setelah menemukannya, mereka pun bertarung dalam bentuk astral. Keadaan Strange kemudian mulai memburuk. Strange pun menyuruh Palmer menggunakan alat pemacu jantung dan memanfaatkannya untuk mengalahkan antek-antek Caecilius. Dan pada akhirnya Strange berhasil mengalahkannya. Setelah selesai operasi, Strange kemudian kembali menuju kuil menggunakan portal. Caecilius ternyata berhasil kabur. Lalu datanglah Ancient One dan Mordo membantu Strange. Mordo pun kaget karena jubah yang sulit dikendalikan bisa dipakai oleh Strange. Ancient One pun kemudian memberinya gelar Master kepada Strange, namun ia menolaknya. You defended the New York Sanctum. It is Dr. Strange. Strange pun mengetahui asal-usul keabadian dari Ancient One. Keabadiannya berasal dari menarik dimensi gelap Dormammu agar tetap hidup, namun Mordo masih belum percaya. Dan beberapa waktu kemudian, Caecilius dan antek-anteknya kembali melakukan ritual memanggil Dormammu. Strange kemudian berhasil membatalkan ritual Caecilius dan membuat dimensi cermin agar warga sekitar tak terganggu aktivitasnya. Strange dan Mordo kemudian kabur karena mereka sadar kekuatan Caecilius sudah meningkat karena kekuatannya berasal dari dimensi gelap, dan akibatnya mereka dapat menipat dan memanipulasi tatanan kota. Caecilius kemudian memanipulasi tatanan perkotaan lagi menjadi labirin agar Strange tak bisa kabur. Caecilius dan antek-anteknya mengejar kembali Strange sampai akhirnya ia tertangkap dan hampir terbunuh. Untungnya Ancient One datang menolongnya, dan pada saat itu Mordo baru percaya ucapan Strange yang mengatakan keabadiannya berasal dari penarikan energi dari dimensi gelap. Ancient One kemudian bertarung dengan Caecilius beserta anteknya menggunakan teknik yang sama, yaitu teknik membelah lautan. Tapi sayangnya, Ancient One berhasil dikalahkan dengan cara mengorbankan anggotanya. Ancient One pun segera dilarikan ke rumah sakit karena keadaannya semakin kritis. Ia pun langsung dioperasi. Dan Strange pun tak sombong lagi dan menyerahkan operasi kepada temannya. Tapi sayangnya monitor parameter menunjukkan keadaannya sudah semakin kritis. Ia ternyata terbangun dalam bentuk roh. Strange kemudian mengikutinya dan menuju luar jendela dan mereka diptal di sana. Ancient mengatakan bahwa ia mengambil energi dari dimensi gelap dan mengintip masa depan, yaitu hanya ingin melindungi bumi. Dan pesan terakhir dari Ancient One adalah jika ingin mengalahkan Dormammu,
ia harus menggabungkan kekuatan. Lalu Ancient One pun meninggal dunia dan arwahnya menghilang dan menuju ke alam baka. Di lain tempat di Hong Kong, terlihat Caecilius dan antek-anteknya menuju kuil untuk melakukan ritual terakhir agar dimensi gelap Dormammu bisa sampai ke bumi. Wong pun menyiapkan pasukan untuk menghalangi ritual mereka. Foot in the sanctum. Strange kemudian pulang ke kamar Taj, memanggil Mordo dan langsung menuju ke kuil Hong Kong menggunakan portal. Sesampainya di sana, terlihat kuil Hong Kong sudah hancur dan dimensi gelap Dormammu mulai menampakkan diri. Lalu Mordo mengatakan waktunya sudah terlambat. Untungnya Strange memiliki ide menggunakan batu Infinity Stone untuk memutarbalikkan waktu sehingga harapannya kuil Hong Kong bisa kembali lagi semula. Tapi sayangnya Caecilius berhasil melawan sihir yang digunakan Strange, lalu mereka pun bertarung kembali. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Mordo berhasil mengalahkan Caecilius dengan cara menyebaknya pada tembok bangunan yang kembali seperti semula. Wong yang telah mati akhirnya menjadi hidup kembali, tapi terlihat Caecilius berhasil menyelamatkan diri dari tembok di mana ia terjebak. Caecilius kemudian menggunakan sihirnya melawan Strange dengan cara menghentikan waktu. Caecilius berkata kepada Strange, dunia ini indah tanpa adanya waktu dan juga tak ada kematian. Strange pun terpikirkan suatu ide dan segera menuju dimensi gelap Dormammu. Sesampainya di sana, ia melihat wujud asli dari Dormammu, lalu ingin berunding dengannya, dan terlihat Strange menggunakan batu Infinity Stone untuk menciptakan ruang paradoks dan pengulangan waktu. Tujuannya yaitu ketika Strange terbunuh, ia bisa kembali ke awal pertemuan Dormammu secara berulang-ulang agar bisa membuatnya kewalahan. Dormammu? Strange menggunakan sihir pengulangan waktu itu, walaupun resikonya bisa membuat ia terjebak dalam momen itu selamanya. Tapi Dormammu akhirnya menyerah dan mau berunding dengan Strange. Set me free! Permintaan Strange yaitu akhiri serangan di dunia, membawa si pengikut Dormammu keluar dari bumi, dan jangan pernah kembali. Dan pada akhirnya Caecilius berhasil dikalahkan, lalu Strange menggunakan kembali Infinity Stone untuk memutar waktu agar perkotaan dan kuil menjadi seperti semula. Setelah kota dan kuil kembali seperti semula, Mordo mengatakan menciptakan pengulangan waktu memiliki konsekuensi dan suatu saat pasti akan ada balasannya. Lalu Mordo juga mengatakan tak ingin mengikuti Strange lagi. Dan beberapa hari kemudian, Strange mengembalikan kembali Infinity Stone pada tempatnya. Strange kemudian menuju ke kuil New York, dan terlihat Thor datang meminta bantuan kepada Strange karena adiknya Loki sedang bermasalah, dan pada akhirnya film ini berakhir. Family drama, that kind of thing, but we're looking for... Brother Loki is one of those beings. Let me take you for a ride.